Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat santri, jumpa lagi bersama saya Muhammad Noval Rosyadi, masih di program yang sama Nadwah Voice, dan tentunya masih di channel YouTube yang sama, yaitu Nadwatul Ummah Media. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, bersamaan atau bertepatan dengan hari ini merupakan puncak dari acara haul almarhumin sesepuh dan warga Pondok Buntet Pesantren Cirebon. Kita sudah kedatangan tamu, beliau adalah seorang kiai dan merupakan alumni dari Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Hari Zaharuddin Nasution. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai sudah berkenan hadir di studio ini. Beliau ini merupakan kiai yang sangat lengkap dan menurut saya sempurna, karena selain beliau mondok ya, mengenyam pendidikan non formal, beliau juga mengenyam pendidikan non formal. Beliau kuliah sampai S2 loh ya. S1 mengambil jurusan sastra Arab di Universitas Islam At-Tahiriyah, kemudian S2 di Ma'had Ali Zawiyah Jakarta mengambil jurusan tafsir hadis. Beliau juga mondok di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah dan Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kediri. Dan beliau saat ini sudah berada di hadapan saya. Kita ngobrol bareng sama beliau, kita ngaji sama beliau. Pak Kiai, mohon izin kita mau ngaji dulu sama Pak Kiai, boleh? Boleh. Biasanya kan ngajinya dilemprakan, sekarang ngajinya di di meja Nadwah Voice. Siap. Oke. Pak Kiai sekarang sibuk apa nih Kiai? Sibuk ya mengabdi di masyarakat dengan majelis taklim dan dakwah. Oke. Alhamdulillah. Jadi ngajar Kiai ya? Ngajar saja. Ngajar ya, mengamalkan ilmunya Kiai. Mengamalkan ilmu yang ada yang didapat. Luar biasa. Ini beruntung sekali buat teman-teman yang berkesempatan ngaji sama beliau. Dan mungkin saya juga pesan buat teman-teman alumni Jakarta nih yang berada sekitar Jakarta, monggo sowan ke beliau, langsung ngaji ke beliau ya. Jangan sampai terlewatkan nih beliau. Pak Kiai sekarang datang jam berapa dari rumah tadi? Tadi jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Langsung ke sini? Langsung ke sini. Lancar Kiai? Alhamdulillah, syukurlah. Sendirian atau membawa kompi pasukan? Bersama keluarga. Oh, bersama keluarga. Siap. Oh, sekarang beda sama keluarga Pak Kiai. Iya. Siap. Pak Kiai ini selalu hadir di acara haul Kiai. Nah, menurut Pak Kiai, momentum haul itu seperti apa buat santri? Kenapa kemudian santri itu harus hadir di acara haul? Karena kebetulan kan kalau kita punya dua acara nih Kiai. Satu haul akbar Buntet, kemudian haul pengasuh atau pendiri Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Romo Mbah Yai Fuad Hasyim. Yeah. Jadi bagi kami alumni santri yang pernah belajar terutama di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah ini, momen haul adalah momen wajib bagi kami untuk hadir. Jadi sampai sekarang pun kami tidak merasa menjadi alumni, tapi kami tetap menjadi santri. Santri Nadwatul Ummah sampai kapanpun akan kami bawa. Makanya semua kegiatan kami sampai majelis taklim pun tafaul dan tabaruk pada beliau Kiai Fuad Hasyim. Ya, saya bertabaruk beliau dengan nama Nadwatul Ummah. Nadwatul Ummah. Alhamdulillah. Nama majelisnya Nadwatul Ummah Pak Kiai. Nadwatul Ummah. Biasa. Titik beratnya tadi beliau mengatakan bahwa tidak merasa menjadi alumni. Tidak merasa jadi alumni, tetap menjadi santri. Kalau untuk dampaknya buat Pak Kiai sendiri ketika kemudian setiap tahun menghadiri acara haul itu, dampaknya buat Pak Kiai sendiri itu apa? Manfaatnya jadi, mungkin ya. Kalau dalam istilah santri ada istilah tabarukan. Ya. Ini perihal yang sudah dijauhi oleh masyarakat modern. Ya, ngalap barokah. Sesuatu yang memang di luar nalar manusia. Tapi kalau bagi kami santri itu ngalap barokah wajib hukumnya. Jadi sesuatu yang sekarang saya rasakan asbab barokah. Sebab saya tahu waktu saya di sini, waktu ngaji pinter enggak. Jadi saya ini faktor barokah. Alhamdulillah bisa berdakwah, bisa membawa nama besar Nadwatul Ummah. Jadi seperti itu, satu kebanggaan juga. Ya, artinya ya momen haul ini merupakan momen batiniah yang wajib. Ya, walaupun ya mohon maaf sekarang ini saya masih kurang sehat. Ya, tapi pas haul ya saya wajib. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya hadir. Luar biasa ya. Dalam keadaan beliau yang baru sembuh dari sakit Pak Kiai. Masih. Beliau masih dan bahkan mewajibkan diri untuk hadir di acara haul gitu. Ini luar biasa sekali. Ini bisa menjadi contoh buat kita semua yang mungkin teman-teman yang sudah boyong dari sini
jadikan haul itu sebagai agenda wajib Agenda ya wajib. untuk hadir, bukan hanya sekedar hadir tapi kemudian tadi ngalah barokah Pak Kiai. Ngalah barokah. Ngalah barokah. Nah, Pak Kiai mondok di L tuh di Nadwah gitu ya berapa tahun Pak Kiai? 3 tahun. 3 tahun. Baru 3 tahun aja sudah sampai S2 nih. Ini yang 10 tahun mau sampai S berapa nih nanti gitu kan. Pengalaman Pak Kiai selama 3 tahun di Nadwah mungkin bisa diceritakan ke kami gitu. Barangkali bisa juga untuk kami contoh begitu. Ya, kalau untuk adik-adik buat saya jangan dicontoh kalau Oh, jangan saya. dicontoh, oke. Ya. Kenapa Pak Kiai? Ada apa gitu pengalamannya? Jadi tadi di awal sudah saya katakan, saya ini faktor barokah. Faktor barokah. Ya. Jadi waktu zaman saya ini ya santri ya ngajinya masih belum belum masih bisa istiqomah. Cuman ini faktor barokah yang saya ingat ini nih asbab karomah beliau ke Fuad Hashim. Sebab kenangan terakhir ketika saya sudah di Jakarta, Ya. saya ada tawaran di pesantren di Jakarta untuk mengajar. Kemudian saya karena punya orang tua, saya punya guru, saya datang ke Nadwatul Ummah, saya sowan kepada beliau, almarhum wal maghfurlah, ke Fuad Hashim. Saya bicara, Pak Kiai, boleh gak saya ngajar di pesantren? Bukan mendapat dukungan, malah saya dapat marah Oh, dapat marah. dari Kiai. Berarti nggak sesuai ekspektasi Kiai ya? Ya, iya. Kirain saya boleh ngajar Ya, di boleh, pesantren. gitu, ya. Apa jawaban Kiai? Kamu digaji berapa di sana? Kamu dibayar berapa di sana? Kalau memang kamu ngajar di pesantren, mendingan di sini di L. Saya bayar, saya gaji. Sampai kalimat yang terucap dari almarhum, saya tahu ayah kamu tidak meninggalkan madrasah. Ayah kamu tidak meninggalkan musola atau masjid. Tapi dengar ucapan saya, kamu akan menguasai masyarakat di kampung kamu. Ini karomah beliau nih. Ya makanya ada ikatan batin saya dengan almarhum, baik haul akbar apalagi haul beliau. Makanya kalau saya bicara beliau, saya bersedih. Kayak gitu. Oh, Ya, jadi ada tekanan batin, ada hubungan batin kepada beliau. Sebab ya ucapan beliau lah, gitu. Kamu jangan ngajar di tempat orang, tapi kamu mengabdi di masyarakat, kamu akan bisa membangun masyarakat kamu. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, asbab ucapan beliau terbukti. Dan ternyata lebih besar Pak Kiai. Lebih besar. Lebih besar. Mohon maaf nih Pak Kiai, waktu itu perasaan Pak Kiai ketika kemudian dari rumah izin niatnya gitu kan berharap dapat dukungan, tiba-tiba kemudian malah dapat marahan gitu. Dapat marahan. Perasaan Kiai waktu seperti apa? Ya saya mungkin orang salah satu santri yang selalu mendengar ucapan Kiai. Ya. Mulai dari saya izin boyong di L, angkatan saya banyak yang boyong, semua tidak mengikuti anjuran Pak Kiai. Tapi orang tua saya dan saya bilang ini anak saya mau kuliah. Tapi Kiai saya marah, Ki Fuad marah. Ya, saya masih ingat waktu itu guru saya Ki Faris ada di Peloso. Oke. Kata beliau, udah nggak pakai kuliah-kuliahan, kamu ikut Faris ke Peloso. Oh. Ya. Ya. Nanti kuliah bisa, nyata lagi ucapan beliau. Nyata lagi Pak Kiai. Ya. Kamu di Jakarta, kamu megang masyarakat kamu, kuliah kamu dapat. Alhamdulillah ya. Saya sekarang sudah S2, insya Allah mau proses ke S3. Subhanallah, luar biasa doanya buat Pak Kiai. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan S3-nya Pak Kiai ya. Makanya ini salah satu ya keberkahan lah. Ya. Jadi kalau bahasa santrinya barokah, faktor laki lah saya kayak gitu ya. Karena keberkahan almarhum wal maghfurlah Bapak Ki Fuad Hashim. Oke. Jadi Luar seperti itu. biasa sekali. Ya artinya meskipun dalam kurun waktu 3 tahun, kalau kemudian mendengar cerita Pak Kiai tadi, Pak Kiai sangat dekat sekali dengan Mbak Yai Fuad Hashim. Alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan ke kita Pak Kiai, sosok Mbak Yai Fuad Hashim di mata Kiai sendiri itu seperti apa? Ya. Jadi waktu kami di Nadwatul Ummah ya memang almarhum lagi sibuk-sibuknya dakwah. Oke. Cuman beberapa kesempatan kalau sedang ada di rumah, saya mencoba mendekat. Oke. Pernah satu ketika, ya ini pengalaman yang sangat lucu dengan beliau. Oke. Ya, penasaran. Ketika saya ingin membersihkan tower air, Toren. Toren. Iya, toren. ya kemudian saya masuk, gelinding itu toren pecah. Oh, pecah. Ya, saya disuruh keluar,
malah kiai gantian yang masuk ke toren. Nah, itu pengalaman pribadi ya. Ya artinya ya sampai sebegitunya beliau orang alim, beliau ulama besar ya. Sampai pernah saya mematahkan lambang mobil Mercy-nya. Waduh, Karena saya ya kalau beliau pulang rebutan itu nyuci mobil beliau. rebutan Kiai. Ya, patah. Salah satu putra beliau marah. Tapi kata beliau, udah orang udah patah. Nah, begitu ya. Itu luar biasa. Orang udah patah mau diapain? Jadi subhanallah ya. Artinya dunia bagi beliau nggak ada apa-apanya. Kayak gitu. Jadi seakrab beliau dengan santri. Cuman memang kesibukan beliau ketika itu ya dakwah. Luar biasa. Kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya seperti itu. Makanya ya untuk batinnya saya nggak bisa putus dengan beliau. Kan begitu. Meskipun ya tadi cuma 3 tahun, tapi ikatan Pak Kiai luar biasa dengan Iya. beliau, seperti orang tua sendiri Pak Kiai. Betul, sama. Orang tua sendiri gitu. Nah, kalau pengalaman yang agak nyeleneh gitu, punya nggak Pak Kiai di Pondok Nadwa gitu? Yang agak nyeleneh gitu, punya pengalaman selama Ya di- kalau nyeleneh banyak. Oh banyak. Ya seperti mencuri, Oh gitu. ya, mencuri kelapa, Oh mencari kelapa. Kelapanya Kiai bukan? kelapa kiai tetangga. Oh gitu tak. Aduh, ini nanti Sampai mencuri ayam. mencuri ayam juga Kiai. Guru ngaji almarhum Bapak Ki Samsudin, Oh. ayamnya saya portas. Oh, aduh. Kemudian mabok saya potong, ya dimakan sama anak-anak sampai sebegitunya. Kemudian kan ini dulu belum jadi asrama. Betul. Ini pohon singkong semua. Jadi singkong kita cabut, kita tanam lagi. Oh. Tukang kebunnya besok ngeliat kok daunnya pada layu. Oh gitu ya. Artinya singkongnya udah nggak ada. Ya banyak lah. Tawuran kayak gitu ya. Zaman saya dulu zamannya tawuran. Ya jadi artinya ya benar-benar faktor barokah lah. Saya ada di Jakarta sehingga bisa mengabdi, mengamalkan ilmu yang ada. Jadi seperti itu. Saya meskipun agak sedikit nyeleneh tapi tetap tidak jauh dengan kiainya gitu Tidak ya. jauh dari tetap kiai. deket gitu Pak Kiai. Dan juga terutama dengan keluarga-keluarga beliau. Jadi nggak putus ya dengan putra-putri beliau. Iya. Terus jalan komunikasi dengan putra. Dengan putra-putri beliau. Tuh. Dan yang menjadi apa namanya yang menjadi himbauan buat adik-adik Oke. yang namanya manusia kan berbeda-beda. Oke. Jadi nggak usahlah kita yang menilai putra-putri kiai. Semuanya kita anggap guru-guru kita. Oke. Ini yang menjadi apa namanya? Yang menjadi renungan buat saya kesedihan. Banyak santri menilai salah satu putra-putri kiai. Oke. Jadi kita anggap semuanya adalah guru-guru kita. Oke. Orang-orang tua kita yang kita butuh bimbingan. Oke. Ya, jadi artinya nggak usah menilai sana sini, semuanya wajib kita hormati. Iya. Kita pernah ngaji ta'lim muta'alim, ya bangkunya aja nggak boleh kita dudukin. Ya kalau dalam kitab ta'lim nggak seperti itu. Ya artinya penghormatan wajib. Jadi seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Jadi pokoknya guru-guru beliau ya putra-putra beliau ya guru-guru kita semua. Nah, ini pesan untuk kita semua, pokoknya hormat ta'zim ke guru-guru kita semua Semuanya, kayak gitu. kayak Oke. Nah, tadi di awal Pak Kiai sempat menyinggung bahwa punya majelis taklim, kemudian diberi nama Nadwatul Ummah, sama seperti pondok ini gitu. Apa yang melatar belakangi kemudian Pak Kiai memberikan nama itu? Ya ini saking ikatan batin, saking saya mahabbahnya, cintanya dengan Nadwatul Ummah. Bahkan Oke. ya kalau saya punya anak saya namain Fuad Hashim. Oh. Itu sudah ngancam saya. Cuman Allah belum ngasih. Kan gitu ya. Jadi artinya saking mahabbahnya, saking hub saya kepada beliau. Makanya saya tabaruk wa tafaul. Kita buka majelis taklim Nadwatul Ummah dan alhamdulillah ya sekarang pesat lah. Oke. Gitu. Ramai di masyarakat kami dan cukup dikenal. Oke, luar biasa. Jadi memang karena dorongan rasa cinta yang Iya. luar biasa Pak Kiai, kemudian memberikan nama itu. Nah, itu berdirinya setelah Mbah Yai Fuad Hashim wafat atau sebelum? Ya? Sudah. Oh sesudah ya. Sudah. Jadi artinya setelah kita berdakwah sedikit demi sedikit, kemudian apad jamaah, barulah kita mendirikan Nadwatul Ummah. Menurut rumah gitu. Lokasinya di mana Pak Kiai? Di- Barangkali teman bisa mendekat nih gitu kan. Ada di Jakarta Timur di Cipinang Besar Selatan. Cipinang Besar Selatan. Nah, ini selain beliau juga punya majelis taklim, dia juga punya channel YouTube ya. Iya. Namanya juga sama, Nadwatul Ummah TV.
kalau punya kita Nadwatul Ummah channel, kalau punya beliau Nadwatul Ummah TV. Yo, yang belum subscribe, yang belum mampir ke situ ya. Untuk mengenal lebih dekat sosok Kiai Haji Hari Zahrudin Nasution begitu. Nah, Pak Kiai pengen minta petuah dong, pesan untuk teman-teman santri, karena kan kalau bisa dibilang beda ya beda zaman dulu sama zaman sekarang, santri itu katanya beda gitu. Mungkin pesan Pak Kiai untuk teman-teman santri yang zaman sekarang gitu. Ya, untuk adik-adik saya, yang pertama kunci sukses kita yakni taat dengan apa yang menjadi peraturan pondok. Kemudian yang paling kita hormati adalah keluarga masyayikh kita, keluarga kiai kita, itu wajib. Secara umum keluarga besar Buntat Pesantren ya kita hormati semua. Ini salah satu kunci sukses kita ke depan, ta'ziman wa takriman kepada ya dzurriyyah Mbah Muqayyim yang memang telah mendoakan kita, bahkan memuasai kita, bahkan mendoakan kita. Begitu juga jadi kunci sukses kita ta'zim, ya, penghormatan kepada masyayikh, para keluarga kiai-kiai kita. Insya Allah sukses ke depannya. Ya, harus Seperti pokoknya itu. tetap menjaga tali silaturahmi, Tali hormat, silaturahmi. ta'zim gitu Pak Kiai ya. Hormat dan ta'zim ya kepada guru itu menjadi kunci keberhasilan bagi seorang santri Kiai. Nah, menurut Kiai rumusannya seperti apa, atau mungkin bentuk ta'zim Pak Kiai sekarang ketika kemudian sudah selesai mondok dan sekarang di rumah gitu, itu seperti apa Kiai? Ya. Jadi ketika kita mondok, kita ikuti aturan. Nah, kemudian ketika kita ada di rumah, bagaimana bentuk ta'zim kita kepada masyayikh kita, Nggih. kepada guru-guru kita. Yang pertama, ya, kita punya guru yang sudah dipanggil oleh Allah, maka ada hubungan batinnya. Yani kita kirimkan Fatihah, tawassul Fatihah kepada beliau-beliau. Kemudian kita doakan anak keturunannya selalu bersabtu, sehat walafiat. Ya, bentuk ta'zim. Dan alhamdulillah syukurillah ketika putra-putra beliau dakwah di Jakarta dan kita bisa sempat mendekat, saya pun akan merapat. Ini di antara salah satu bentuk ta'zim kita. Jadi ketika saya mendengar, oh ada Kiai Abbas, oh ada Kiai Faris, langsung cepat-cepat kita merapat. Oh, artinya Pak Kiai meneruskan ritual dulu ketika Mbak Eva Hashim di Jakarta, Iya, Pak Kiai betul. kemudian sowan, kemudian sekarang pun ketika Mbak Kiai Faris atau Kang Babas di Jakarta, Pak Kiai juga sowan Langsung gitu. Nah, kita mendekat. hubungan atau kedekatan Pak Kiai dengan putra-putra beliau seperti apa? Alhamdulillah ya, semua putra-putri Kiai Fuad Hashim dekat dengan saya. Alhamdulillah. Kiai. Mulai dari almarhum Kiai Lutfi, kemudian almarhum Kang Ais, Nggih. Kiai Abbas, Nggih. bahkan sampai Kiai Faris. Nggih. Sebab Kiai Faris ini pengalaman saya pernah mondok bareng. Oh, ada orang. Oke. Ya. Oke. Jadi yang teringat kepada saya Nggih. itu pokoknya pakaian kotornya. Oh, gitu. Ada apa di balik pakaian kotor? Setiap pakaian kotor dia teriak, Oh, gitu. Harley. Nah udah, Oh, gitu. bagian nyuci dan setrika saya. Oh, berarti di sana juga masih tetap begitu Pak Kiai? Alhamdulillah, saya masih bisa ta'zim, Nggih. saya bisa menghormati beliau, yaitu jatah nyuci dan setrika pakaian beliau saya. Oh, cukup Ketika dengan beliau kode pakaian kotor gitu Pak? Oh, langsung udah tahu sendiri Di gitu. kamarnya hadap-hadapan teriak saja Oh, dia. teriak doang. Udah otomatis kayak ya? Udah otomatis oke. di antaranya. Luar biasa perjalanan Pak Kiai yang sangat panjang itu, dari awal kemudian pesantren, kemudian pulang ke masyarakat, terjun di masyarakat. Mungkin waktu itu tentu Pak Kiai punya kendala. Artinya kendala apa yang Pak Kiai hadapi ketika itu pertama kali terjun di masyarakat? Ya, yang pertama tidak ada batu loncatan buat saya. Biasanya kan kalau santri yang sudah dibekali, Nggih. ada umpama ayahnya ustadz, itu mudah. Nggih, nggih. Pasti anaknya akan diperkenalkan. Iya. Ditinggalkan madrasah, ada majelis taklim, ada musola, masjid. Tapi orang tua saya bukan ulama, bukan tokoh agama. Bahkan ya
Cuman saya nggak pesimis sebab ucapan kiai tersebut. Ya, kata beliau, saya tahu kamu tidak ditinggalkan pesantren, masjid, musal, majelis taklim, tapi kamu bisa bangun masyarakat kamu. Itu yang menjadi pegangan hidup saya, sehingga ucapan beliau benar-benar terjadi. Luar biasa. Jadi seperti itu. Babat alas berarti pakai. Kenapa? Babat alas istilahnya. Iya, gitu. betul. Artinya dengan dari nol kemudian Dari merintis semuanya pakai. Luar merintis biasa. semua. Dengan doa-doa dari guru-guru kita semua. Masyayikh kita guru-guru. Masya Allah, luar biasa obrolan kita sore hari ini penuh inspiratif dan menjadi inspirasi Pak Kiai buat kita semua teman-teman santri yang alumni ataupun yang masih berdiam di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Mungkin beliau bisa menjadi salah satu tokoh inspiratif buat kita semua agar kita bisa menjadi santri yang betul-betul hormat dan ta'zim kepada guru-guru kita gitu. Artinya tadi ilmu aja gak cukup Pak Kiai. Iya, betul. Harus mungkin tadi kalau yang boleh ceritakan penuh dengan barokah seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang masih kurang ya dengan ngaji kita hari ini, langsung mampir aja di channel YouTube beliau di Nadwatul Ummah TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Nanti teman-teman semua bisa lebih dekat, lebih jauh mengenal beliau, siapa beliau, dan bisa ngaji melalui YouTube beliau Nadwatul Ummah TV. Dan jangan lupa juga mampir juga di channel YouTube kita Nadwatul Ummah Media. Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe. Insya Allah barokah Kiai ya. Amin, amin, amin. Siap. Pak Kiai, terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami. Ini sangat manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Pak Kiai selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Sehingga kemudian bisa tetap membimbing kita, Amin. membimbing masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik dan tentunya bisa memberikan ujangan nih Pak Kiai buat kita junior Pak Kiai. Insyaallah. Mudah-mudahan bisa meneruskan dakwahnya Pak Kiai seperti itu. Amin. Bisa menemani dakwahnya Pak Kiai. Kiai sehat-sehat. Amin, amin. Ditunggu lagi di Pondok Nadwatul Ummah tercinta. Insyaallah. Oke teman-teman semua, itulah tadi ngaji singkat kita dengan Kiai Haji Hari Zaharuddin Nasution. Kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa sekali lagi untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Nadwatul Ummah Media. Akhirnya saya Muhammad Noval Rosyadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.